Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar guru kita almarhum Bapak Haji Muhammad Sofri, para anak-anak dan menantunya, istri beliau. Wabil khusus untuk almarhum, kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, yaitu yang pertama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Salamun Nuh yang datang dari Babelan, dan juga orang tua kita Bapak Haji Ahmad Jazuli, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Wates, yaitu Al-Ustadz Ahmad Qurtubi Syatibi, apanya ya? Syatibi Qurtubi Ahmad Syahid. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati rombongan dari Pondok Soga, rombongan dari Muara ya, ada Muara ya, dan juga abang saya ini Bapak Ustadz Haji Amin Idris. Kita doain beliau biar diberi kesehatan yang sempurna. Para guru-guru yang lain, para orang tua yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada semua guru-guru kita yang hadir. Kita doakan yang hadir, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa mengisi sisa usia kita dengan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, malam ini menjadi malam yang luar biasa,
karena malam ini guru kita almarhum Bapak Haji Muhammad Sofri ini sangat gembira, sangat bahagia, karena di alam kubur banyak dapat kiriman Al-Quran, kiriman zikir, kiriman istighfar. Maka malam ini kita bersama-sama bersaksi bahwa guru kita almarhum min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, saya secara pribadi dengan beliau ini sering ketemu, memang di majelis-majelis ya kayak begini. Saya sudah menganggap beliau ya guru saya, juga orang tua paling terdekat. Kemarin kongkok ya, waktu Rotibul Haddad di rumah guru Sirajuddin, ambil makan, saya sambil kongkok sama beliau ya, sambil ngunjukin nih bini saya satu, masih muda kan katanya ya, masih ngunjukin itu ya. Alhamdulillah ya, beliau ini luar biasa. Kenapa luar biasa Pak? Yang pertama, beliau ini orang yang Nabi sebut sebagai orang yang terbaik, orang yang paling baik. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyun nas khairun? Ya Rasulullah, manusia terbaik, manusia yang paling baik itu manusia seperti apa? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nah ini beliau bisa nih. Orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang ya, tapi amalnya apa? Baik-baik ya, banyak yang baik-baik. Nah, beliau dikasih umur Masya Allah Pak, udah di luar, bonusnya banyak. Kan kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Beliau 86 ya, bonusnya sudah luar biasa. Dan itu digunakan oleh almarhum untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kita pengen begitu Pak ya, umur panjang tapi diisi dengan apa? Amal-amal soleh. Jangan sebaliknya. Kata Nabi, syarrun nas ya, syarrun nas, orang yang paling buruk, orang yang paling jelek itu adalah orang yang apa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi amalnya apa? Buruk, jelek. Udah tua, udah 70 masih nyawer Pak Bebe ya. Nah, itu namanya apa? Umurnya panjang, amalnya apa tuh? Buruk. Udah tua, udah 70 masih doyan gondain janda Pak Bebe ya. Nah itu yang begitu tuh nanti bisa-bisa matinya apa tuh? Su'ul khotimah. Nauzubillah Pak ya. Makanya kita sering berdoa, Allahumma tawwil umrana fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul. Kalau bisa ya Allah kasih saya panjang umur, umur yang panjang tapi taat sama Allah, taat sama Rasul. Tuh, boleh kita dikasih panjang umur oleh Allah tapi taat sama Allah, taat sama apa? Rasul. Bukan umur panjang doang. Iya, tetapi diisi dengan banyak hal-hal yang apa? Jelek-jelek, buruk-buruk.
Iya, udah tua masih doyan nyawer, udah tua romannya kalau ke sawah udah beduk maghrib belum juga apa tuh? Pulang. Nah, ini yang udah 60 ke sono ya. Udah kudu apa tuh? Kudu hati-hati. Udah lampunya lampu apa tuh, Pak? Kuningnya udah kuning banget itu. Ya, karena udah deketin mau apa tuh? Mau ketemu Israel ya. Para bapak hadirin sekalian, ini yang membuat almarhum guru kita luar biasa. Karena jarang orang sekarang yang umurnya apa tuh? Panjang, jarang. Ya, 40 udah ada yang mati, 45 udah ada yang mati. Ya, jarang yang sampai 80, jarang. Makanya beliau ini Masya Allah, kita kudu banyak meniru dengan beliau, Pak. Kemudian yang kedua, beliau ini termasuk orang yang kuburannya, Pak, diselamatkan dari siksa kubur. Kenapa beliau termasuk orang yang diselamatkan siksa kubur, Pak? Ada perkataan seorang faqih, Abu Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan apa, Pak? Man arada ayyan jua min adabil qabri. Siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Maka orang ini harus membiasakan 4 hal. Wa yajtaniba arba'ata asya. Dan menjauhi 4 hal. Jadi berapa tuh, Pak? 8 ya. Jadi kalau pengen selamat dari azab kubur, dari siksa kubur, biasain, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, 4 poin, Pak. Biasakan. Yang pertama, muhafazatus sholawat. Jaga sholat, terutama sholat 5 waktu, Pak. Itu udah pasti selamat dah tuh dari siksa kubur. Almarhum ini, Pak, bukan hanya sekedar menjaga saja, tapi almarhum ini sholatnya berjamaah. Orang, Pak, untuk menjaga sholat, kita di sini ya, insya Allah bisa, Pak, ya, semuanya. Tapi kalau orang sampai leken gitu, Pak, leken berjamaahnya, apalagi rumahnya jauh dengan masjid, berat itu, Pak. Almarhum ini, Pak, Masya Allah, Pak. Jadi kalau pengen selamat dari siksa kubur, yang paling pertama adalah jaga sholat. Pelihara, biasakan tuh sholat, maka orang itu pasti selamat. Almarhum ini, Pak, Masya Allah, Pak. Jangankan sampai sholatnya, Pak, orang sholat berjamaah itu, Pak, dalam satu ayat disebutkan apa? Yang pertama, ketika dia melangkah dari rumahnya, Pak, ke tempat sholat, 1 langkah diangkat 1 derajat. Berapa langkah dari sini ke At-Taufiqillah, Pak, ya? 1 langkah, 1 apa tuh? Derajat. Maka semakin jauh, Pak, orang rumahnya dengan tempat sholat, Pak, maka semakin apa tuh? Semakin banyak diangkat. Makanya dulu di zaman Rasul, di samping Masjid Nabawi itu, Pak, ada tanah kosong. Kemudian ada orang yang rumahnya jauh tapi sholatnya rajin ke Masjid Nabawi, ngadep ke Nabi. Ya Rasulullah, boleh enggak saya minta izin, ini tanah yang di samping Masjid Nabawi 1 meter berbanding 3, biarin saya pindah tanah saya ke sini. Di sini yang samping Nabawi 1 meter, tanah saya berapa? 3 meter. Untuk apa, kata Nabi? Biar saya deket sholat berjamaah bersama kamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan engkau kira tempat kamu yang jauh dengan rumah masjid ini, Pak, ya, rumah Allah, Baitullah, itu nggak ada pahalanya. 1 langkah itu, Pak, mengangkat 1 derajat.
Bukan hanya itu, kata Nabi, satu langkah akan menghapus satu dosa orang itu. Jadi jalannya aja Pak ke masjid, satu sudah mengangkat derajat. Yang kedua, menghapus apa tuh? Menghapus dosa. Yang ketiga Pak, ketika dia masuk ke masjid, apa yang kita baca Pak? Doanya Pak, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu kalau kita cermati Pak, isinya ya. Apa Pak? Yang pertama, Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa saya. Masuk ke masjid aja Pak, dosanya udah dihapus. Yang kedua, waftahli, ya Allah bukain saya. Bukan satu pintu, abwab, pintu rahmatmu. Jadi kita ke masjid itu Pak, yang kita cari rahmat Allah. Makanya orang masuk surga itu Pak, bukan amalnya. Bukan karena dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin berinfak, bukan. Tapi dia masuk surga itu berkat rahmat Allah. Makanya ada satu riwayat juga Pak, ada orang nih Pak ahli ibadah, ibadahnya sampai 500 tahun. Dia pergi ke gunung, 500 tahun waktunya habis untuk apa? Ibadah. Kemudian Allah kasih apa? Buah delima Pak. Buah delima itu setiap hari berbuah satu buah buat dia makan tuh, biar dia hidup. Sama satu tetes air keluar dari batu buat kebutuhan dia. Meninggal Pak orang itu, kata Allah, ya malaikat masukin hamba saya ini ke surgaku karena berkat rahmatku. Kata orang itu apa? Bukan ya Allah, saya masuk surga karena berkat ibadah saya 500 tahun. Kata Allah, malaikat masukin ini orang ke surgaku berkat rahmatku. Kata orang itu, bukan ya Allah, bukan. Ini berkat apa? Ibadah saya. Kata Allah Pak, malaikat masukin dia ke neraka. Supaya, makanya kenapa kita ketika masuk masjid apa? Yang kita minta apa tuh Pak? Rahmat Allah. Karena rahmat Allah inilah yang menyebabkan kita, termasuk kita Pak, datang kemari. Itu berkat rahmat Allah. Tadi Guru Salam udah baca tuh doanya. Wa'fu anna apa? Waghfir lana warhamna, gitu Pak ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, diulang tuh Pak ketiga kali tuh. Ya Allah maafkan saya, ampuni saya ya Allah, dan berikan saya rahmat. Jadi rahmat itu Pak didapat ya, diberikan kepada orangnya apa? Satu, minta maaf dulu kepada Allah. Yang kedua, banyakin istighfar. Makanya dalam ayat lain apa? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Sering minta maaf sama Allah, sering beristighfar, sering melakukan amal soleh, muhsinin yang baik-baik, pasti orang itu mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi ketika kita masuk masjid Pak, minta ampun, minta dibukain pintu apa? Rahmat. Jadi pintunya tuh banyak Pak. Makanya ketika kita punya masalah Pak ya, punya masalah, datang Pak ke masjid. Nanti di masjid kita letakkan jidat kita di atas sejadah. Kata Allah, wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan dekatkan dirimu kepadaku. Maka ketika sujud kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a, banyakin doa, banyakin doa. Maka ketika kita sujud tuh Pak, apa masalah kita? Sebelum ke masjid kita udah punya masalah. Di rumah tangga lagi berantem, anak sama emaknya sama bapaknya, atau suami sama istri lagi berantem, oh, udah Pak, tinggal masuk ke masjid. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukain saya rahmat.
ngadu sama Allah. Allah, saya lagi ada masalah nih sama bini saya. Ya, di situ Pak tempatnya. Kalaupun Pak pulang belum beres, minimal hati kita udah apa tuh? Tenang. Tenang itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Lagi masalah dalam bisnis, masalah yang lain, apa aja yang punya masalah, masuk ke masjid aman. Ya, karena dari doanya aja Pak, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Makanya coba lihat doa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarin dari surga Pak oleh Allah, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna gitu. Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya memang salah. Kata Nabi Adam, saya salah ya Allah. Wa illam tagfir lana, kalau engkau tidak ampuni saya ya Allah, wa tarhamna, kalau engkau tidak kasih saya rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal, saya termasuk orang yang merugi. Ya, makanya boleh tuh Pak doa itu dibaca. Ya, makanya ketika Nabi Adam dipisahin turun di dunia Pak ya, istrinya dipisahin di tempat yang berbeda puluhan tahun Pak. Di dunia nggak ada manusia kecuali dua, Adam dan Hawa, nggak pernah berjumpa. Ketika dipertemukan di mana Pak? Jabal Rahmah juga. Iyalah, dengan sebab rahmat Allah lah Nabi Adam dan Hawa ketemu. Maka tempat pertemuannya disebut apa? Jabal Rahmah. Maka yang kita cari adalah Pak, rahmat Allah. Makanya saya yakin Pak, almarhum guru kita Pak ya, Masya Allah, di alam kubur udah apa itu? Udah dipelihara dengan sholat. Sholat kan begini Pak. Iya. Jadi dari satu hadis begini Pak. Ru'usul as-sholatu ru'usul Islam gitu Pak. Sholat itu adalah kepalanya Islam Pak. Jadi ibarat badan kita nih Pak, badan kita. Bapak saya tanya coba, organ yang paling penting di diri kita itu mana? Kepala. Orang kalau tangannya dipotong masih hidup, orang kakinya dipotong masih hidup, orang kemaluannya dipotong masih apa? Tapi kalau kepalanya yang dia potong apa? Artinya apa Pak? Kalau ada orang Islam yang kagak sholat, sama seperti orang itu nggak punya kepala. Penting posisinya. Lah bukan medi lagi, ya Pak ya. Makanya kalau ada orang Islam yang sampai meninggalkan sholat, enggak sholat, sholatnya disia-siakan, maka nanti dia seperti orang yang tidak punya apa tuh? Kepala. Ya, hati-hati yang pada sering ninggalin apa tuh? Sholat. Makanya mumpung masih hidup Pak ya, yang utang-utang sholat, ayo Pak boleh diganti-ganti, dikodok-kodoin. Ngandelin anak, nah Pak, boro-boro. Ya, boro-boro anak mau bayarin sholat kita, boro-boro. Ya. Nah, kita masih hidup nih, masih seger. Ya, masih seger, masih bisa sujud, masih bisa ruku, masih bisa jalan, Pak ya. Mumpung masih ada, utang sholat ganti. Karena dia posisi sholat di dalam Islam itu seperti kepala kita, kepala manusia, Pak ya. Makanya ada Pak tuh. Jadi kalau sholat yang fardu, kata Allah dalam hadis qudsi apa Pak? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun ya bi'ada'i maftaratu alaihim. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau ada hambaku pengen dekat kepadaku, maka lakukan yang aku beri kewajiban kepada mereka. Jadi kalau kita melakukan yang wajib-wajib, sholat yang wajib aja, puasa yang wajib aja, maka berarti kita udah deket sama Allah tuh Pak. Tapi orang deket beda sama orang cinta. Kita deket Pak, sama saya Bang Amin deket, nah, saya sama Guru Salamun deket, tapi belum tentu cinta. Ya Pak ya. Untuk mendatangkan cinta, kata Allah, kerjakan yang sunnah-sunnah. Maka datanglah cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta Pak, ya Pak ya, apa yang kita minta nggak ada yang Allah nggak beri. Semuanya diberi. Karena dasarnya apa tuh? Cinta. Makanya ada amalan sholat Pak, yang bisa
menjamin orang itu mendapatkan apa? Kafling rumah di surga. Apa amalannya Pak? Sholat sunat rawatib yang muakkad itu Pak, 12 rakaat. Ya, sholat sunat rawatib muakkad 12 apa? Rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. 12 rakaat tuh Pak. Kata Nabi apa? Siapa orang yang mampu mengerjakan 1 hari 1 malam 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu dibangunkan kafling rumah di surga. Itu baru yang apa tuh? Sunnah Pak, yang sunnah. Ya, makanya saya yakin guru kita Bapak almarhum ini ya, Masya Allah, udah punya kapling, udah punya klaster, pulang enak. Ya, karena dipelihara apa tuh? Sholatnya. Itu baru sholat sunat apa tuh? Rawatib Pak. Belum tambahin sholat-sholat yang lain. Apa? Tahajud, maqamah mahmuda. Orang yang rajin tahajud Allah angkat sampai posisinya mahmud, tempat yang paling terpuji. Banyak dosa, sholatnya sholat sunat apa? Taubat. Taubat itu Pak tiap hari Pak. Makanya kata Nabi, at-taibu kamalladan balahu. Orang yang tiap hari bertaubat sama seperti orang yang tidak punya dosa, habis. Makanya boleh Pak, orang ketika kita kan duha tiap hari Pak ya. Bapak kalau sholat duha boleh tuh Pak digabung. Sholli sunnatad duha wa taubati rakaataini lillahi ta'ala. Boleh tuh. Ya kalau lagi gelajis dah ya. Ya. Gelajis itu namanya. Ya kan, kebangetan gelajis, duha sama taubat diapain? Gabung. Nah, kalau lagi rajin ya masing-masing Pak ya. Kalau kita punya banyak kebutuhan Pak, banyak nggak kebutuhan kita sehari-hari? Banyak. Apa doanya Pak? Hajat. Ya kan? Makanya ketika orang sholat sunat hajat, apa Pak doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, gitu Pak. Itu doanya tuh. Ya Allah, jadikan hati saya ini cahaya, kuping saya ini cahaya, mata saya cahaya, tangan kanan saya cahaya, tangan kiri saya cahaya, depan saya cahaya, belakang saya cahaya, atas saya cahaya, tahti nuro, di bawah saya juga cahaya, wazidni nuro, jadikan ya Allah tambahkan saya cahaya. Maka kalau hati orang itu bercahaya Pak, orang itu enggak akan pernah bermasalah dengan orang lain. Ini kadang-kadang kan Pak ya, sama tetangga, sama saudara marah bertahun-tahun Pak ya, negor kagak, nyapa kagak, lebaran udah 3 tahun 4 tahun kagak pernah datang Pak ya. Kali di majlis negor kagak, gua gede buat sama dia tuh ya. Itu orang hatinya yang belum berat Bro, belum percaya. Makanya disuruh baca doa ini, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Bahkan Pak, doa ini tuh yang barusan saya baca, itu doa dari Nabi. Kalau dari rumah ke masjid tuh baca itu. Bapak kalau lagi jalan dari rumah ke masjid, tuh doanya baca. Kali kalau kepanjangan mah tadi ya, dikit aja tuh, Allahumma ij'al fi qalbi nura, Allahumma ij'al fi qalbi nura, Allahumma ij'al fi qalbi. Itu baca tuh. Itu doa yang dibaca oleh Nabi ketika berangkat dari rumah menuju apa tuh? Maju masjid. Ya kan, sampai di masjid tambah bercahaya. Makanya almarhum ini Pak ya, guru kita, Masya Allah, saya yakin kuburannya jauh lebih terang dari malam ini. Ya Pak ya, itu baru satu tuh amalan yang bisa nyelamatin apa tuh? Kita dari siksa kubur. Semua orang Pak pasti masuk kuburan, pasti. Mau matinya kebakar kek, mau matinya tenggelam kek, mau badannya habis puing-puingnya jatuh dari pesawat nggak menyisa, ada alam kuburnya Pak ya. Makanya ketika kita diperintahkan Pak untuk ngirimin orang-orang yang sudah mati ya, ngirimin zikir, ngirimin doa, ngirimin istighfar, itu akan mengangkat derajat orang yang di alam kubur. Apalagi tadi didoain, maktoyasan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi
wa'fu anhu. Sampai nggak tuh Pak? Sampai. Jadi permintaan kita Pak kepada Allah, ya Allah ampuni almarhum, ya Allah rahmati almarhum, itu sampai Pak. Ya, makanya kita kirim ini malam ini. Dan almarhum itu luar biasa Pak, senengnya, bahagianya. Tuh nyampe ke masjid, baca doa apa tadi? Masuk masjid. Ketika masuk ke masjid Pak, apa yang kita lakukan setelah doa? Niat iktikaf Pak. Jadi Bapak ketika masuk masjid tuh biasakan masuk masjid langkah kaki kanan niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat beriktikaf selama saya berada di dalam masjid ini karena Allah. Mau 5 menit kek, mau 10 menit, mau setengah jam, dicatat mendapatkan nilai pahala apa tuh? Iktikaf. Ternyata Pak, orang masuk ke masjid itu belum azan, belum berkumandang, maka dia lakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Ketika dia selesai sholat tahiyat masjid Pak, dia duduk menunggu azan berkumandang Pak, didatengin malaikat. Malaikat nyamperin. Untuk apa Pak? Malaikat itu nyamperin, berdoa malaikat itu kepada Allah. Yang pertama, ya Allah ampuni dosa orang ini. Yang kedua, ya Allah rahmati orang ini. Itu udah dapat 2 rahmat tuh Pak. Masuk ke masjid dapat rahmat, udah duduk dapat doa dari siapa? Dari malaikat. Yang ketiga, wa tub alaihi. Ya Allah terima taubatnya hambamu ini, terima. Dibantuin Pak. Taubat kita itu didoakan oleh malaikat. Ya, makanya niatin ketika kita sholat Pak di masjid, jadikan ini sholat kita terakhir. Begitu Pak. Shollu sholata muwaddah, kata Nabi begitu. Nabi pesan begitu tuh. Setiap kamu sholat, jadikan sholat ini sholat terakhir buat kamu. Tadi kita sholat isya Pak ya. Belum tentu isya besok ada. Orang kalau sholat isyanya diniatin terakhir Pak, khusyuk nggak? Khusyuk. Ini sholat saya terakhir. Ya. Belum tentu isya besok saya ketemu sholat isya. Maka datangnya apa tuh? Khusyuk. Sedikit pelan-pelan dia hayati Pak, dihayati. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Dah segitu aja Pak ya. Entah kalau kepengen udah gerimis gini sama bapak-bapak udah nadang-nadang ini udah hujan bahaya. Ya, nanti masih banyak ketemu lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Satu aja tuh Pak diamalin apa? Udah punya kapling di mana tuh? Di surga. Yang kita minta adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum guru kita, biar Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Anggap aja ini saya tukang ngurut Pak ya. Nah, kalau ada yang kesel dikit ya sakit-sakit dikit ya gitu ya. Mohon maaf Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, kasih sehat walafiat, kita bisa ketemu lagi. Enakan datang tahlil apa enakan ditahlilin? Enakan datang tahlil Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.